Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Oke, dalam kesempatan hari ini kita berjumpa lagi di mata kuliah aplikasi komputer dan multimedia. Kita memasuki pertemuan yang keempat, dan untuk materi hari ini kita akan mempelajari Microsoft Excel ya. Dan untuk materi Microsoft Excel ini yang cakupan bahasanya yaitu tentang fungsi if ya. Dan fungsi if di sini juga nanti ada beberapa pilihan ya. Yang pertama di sini adalah fungsi if dengan syarat data tipe numerik. Nah, berarti di sini kita menggunakan rumus if yang datanya berbentuk numerik atau angka ya. Terus yang kedua di sini fungsi if dengan syarat data tipe text ya. Jadi kita menggunakan rumus if dengan datanya yang berbentuk text ya. Terus selanjutnya yang ketiga di sini fungsi if dengan multi if ya. Jadi di sini lebih kompleks lagi. Nanti bisa mengacu ke dua poin yang di atas ya. Bisa nanti datanya tipe numerik ataupun datanya bentuk teks ya. Terus nanti dilanjutkan untuk pertemuan yang ke depan, karena Microsoft Excel ini ada 2 kali pertemuan. Yang pertemuan pertama hari ini kita akan bahas tentang fungsi if dengan syarat data tipe numerik, terus yang kedua dengan data tipe text, terus yang ketiga multi if. Terus minggu depannya kita akan bahas yaitu fungsi if dengan rumus OR, terus fungsi if dengan rumus AND, dan fungsi if dengan rumus NOT sini. Oke, langsung aja ya. Untuk materi ini Microsoft Excel lebih banyaknya kita mengolah angka ya. Berbeda dengan Microsoft Word yang kemarin. Yang kemarin lebih cenderung mengolah kata di sini. Oke, langsung aja ya. Nanti teman-teman mahasiswa bisa menyiapkan Microsoft Excel-nya, dan barang tentunya kalau Microsoft Excel itu di masing-masing komputer atau laptop sudah tersedia ya. Dan untuk penggunaan versinya sebenarnya bebas ya, bisa menggunakan yang 2007, Excel yang 2010, 2013, 2016 atau 2019. Dan di sini saya memakai yang menggunakan versi 2010 ya. Nah, ini ya. Mungkin teman-teman mahasiswa untuk Microsoft Excel mungkin sudah paham ya tentang cara mengoperasikannya yang sederhana, yang utama ya. Berbeda dengan Microsoft Word ya. Ini saya akan berikan pendahuluan dulu. Oke, ini ya. Tampilan Microsoft Excel kan seperti ini ya. Untuk halaman kerjanya itu modelnya kotak-kotak seperti ini ya. Dan di sini juga ada semacam kotak. Terus di atasnya itu ada huruf A, B, C, D dan seterusnya. Terus yang di samping kiri ada penomoran 1, 2, 3. Nah, ini dikatakan sebagai sel ya, gitu ya. Nah, contohnya sini saya klik di sini ya. Klik di sini berarti ini nama selnya adalah B2 ya. B2, dan nanti akan tertera di sini juga B2. Jadi cara membacanya atasnya dulu ya, B2. Kalau saya klik sembarang di sini berarti F7 gitu ya. Dan ini
ini saya coba untuk pengenalan secara sederhana aja. Contohnya ada perkalian atau yang lainnya, coba ya. Di sini kita tulis ya, ini 12 ya. Terus di sini kali ya. Kali itu di dalam perumusan Excel itu menggunakan bintang ya. Ya, terus di sini angka lagi sembarang 12 ya. Terus di sini oke. Nah, ini saya gunakan yang seperti ini biar bisa tercetak. Nah, contohnya di sini 12 kali 12 ya. Nah, di sini kita bisa buatkan rumusnya di sel untuk hasilnya ya. Nah, contohnya di sini di F ya, di F3 ya. Dan untuk mengkalikan ini yang kita lihat adalah selnya ya, tapi bukan nominalnya ya atau numeriknya yang ada di dalam sel ini, tapi posisi selnya. Makanya nanti di sini kita tulis ya B ya. Letak 12 itu ada di mana? Di B3 ya. Jadi B3 terus bintang terus mengkalikan 12 yang ada di sel D3. Berarti tulis D3. Setelah itu maaf ya. Depannya harus dituliskan sama dengan dulu ya. Nah, sama dengan untuk menempatkan selnya ya. Tadi saya lupa ya. Jadi harus depannya itu ditulisin sama dengan B3 bintang D3. Nah, nanti hasilnya perkalian antara 12 kali 12. Nah, kalau di sini karena ini cuma tampilan aja, tidak harus bintang ya. Mungkin kita bisa tuliskan X ya. Nah, tuh. Nah, keuntungannya menggunakan rumus seperti ini, ketika kita akan rubah di sini contohnya 4, nah akan langsung otomatis mengubah hasil perkaliannya. Contohnya 4 kali 4 ya, berarti 16. Nah, ini. Nah, berarti intinya adalah di selnya ini ya. Jadi B4 dan B3 dan D3 gitu. Kayak gitu kurang lebih ya untuk dasar dari Microsoft Excel ya. Oke, kita lanjutkan ke materi fungsi if. Nah, di sini kita akan berbicara tentang fungsi if dengan syarat data tipe numerik ya. Oke, ini nah di sini ya saya perbesar dulu. Nah, di sini ada kolom ya, ada tabel ya, ada nilai keterangan ya, nilai keterangan. Kalau ini cuma tulisan biasa. Nah, nilai keterangan, terus untuk nilai ini saya tuliskan 85, 70, 65, 59, 80 ya. Nah, terus di sini nanti kita buatkan rumus di kolom ya, di kolom keterangan ya. Jadi di sini ada lulus, gagal, lulus. Nah, kita akan menuliskan rumus di bagian sini ya, di kolom keterangan ya. Yang awalnya nanti kita tuliskan di C4 ya, ini ya, sel C4 ya, sel C4. Nah, rumus ini akan disesuaikan dengan soal atau pernyataan yang sudah ditetapkan ya. Nah, pernyataannya seperti ini ya. Nah, di sini syarat atau pernyataannya untuk menentukan rumus ya. Nah, seseorang dinyatakan lulus jika nilai ujiannya
lebih besar sama dengan 60 ya. Lebih besar sama dengan 60. Berarti minimal 60 itu bisa dikatakan atau diberi keterangan yaitu lulus ya. Oke, contohnya sini ya. 85 ya. 85 itu berarti lebih dari 60 ya. Jadi minimal aja ya, minimal 60 itu bisa lulus ya. Terus 70 lulus, 65 lulus, terus 59 gagal. Karena 59 itu kurang dari 60. Coba kalau kita tuliskan di sini 60, nanti otomatis di sini akan lulus gitu ya. Oke, ini saya kembalikan. Nah, gitu. Jadi fungsi if seperti ini ya. Nah, untuk menuliskan rumusnya, nah ini sudah saya tuliskan kembali di sini ya. Ini adalah rumus yang berada di dalam sel C4 ini ya, sel C4. Nah, sel C4 ini di sini untuk menuliskan rumusnya adalah sama dengan if ya, sama dengan if buka kurung B, nah ini ya, B8 ya. Nah, B8 itu adalah posisi nilai ya, nilainya 85 ya. Terus di sini akan disesuaikan dengan syarat, yaitu lebih besar sama dengan, berarti di sini ya tandanya lebih besar sama dengan 60 ini ya, tuliskan 60. Setelah itu gunakan tanda titik koma ya, titik koma. Nanti mungkin di komputer yang lain bisa kebacanya mungkin ada yang titik koma atau koma ya, tergantung nanti sistem operasi yang digunakan atau versi Microsoft Excel-nya ya. Nah, kebetulan ini Microsoft Excel yang 2010 pakainya titik koma. Ya, ini saya ulangi ya. Sama dengan if buka kurung B8 ya. Nilai di sini lebih besar sama dengan 60. Titik koma. Nah, ketika kita menuliskan teks ya atau karakter seperti ini harus ditandai dengan titik koma ya. Titik komanya depan dan belakang ya. Jadi titik koma lulus, tanda kutip ya, tanda kutip lulus, tanda kutip titik koma. Terus untuk yang belakangnya adalah tanda kutip gagal, tanda kutip tutup kurung. Nah, maksudnya bahwa di sini kalau kita artikan jika B8 ya, jika nilainya lebih besar sama dengan 60, dia akan lulus ya. Berarti posisi lulus di sini jawaban yang benar ya. Oke, jawaban yang benar. Terus kalau yang sebelah sini adalah jawaban yang salah. Gitu. Nah, kalau kita terapkan di sini ya, di 85 ya. 85 itu berarti di sini 85 ya. Jadi jika 85 lebih besar 60 ya. Jadi 85 itu lebih besar sama dengan 60. Itu benar atau salah? Benar ya. Ya, benar. Jadi 85 lebih besar ya. Makanya jawaban yang benar posisinya di tengah sini ya. Nah, pokoknya setelah 60 ini. Ini berarti jawaban yang benar. Jadi nanti larinya ke lulus keterangannya itu. Nah, berbeda dengan posisinya di sini ya, posisinya di 59 ya. Kalau 59 kita artikan di sini jika 59 ya, berarti ini B-nya B berapa ini? B-nya B7 ya. Oke ya. Yang tadi ini B4 ya seharusnya ya. Ini B7. Jadi jika 59 lebih besar sama dengan 60. Nah, 59 itu lebih besar sama dengan 60. Berarti salah ya, seharusnya 59 itu lebih kecil dari 60. Karena syaratnya adalah lebih besar sama dengan 60, berarti jawabannya salah. Maka larinya ke yang terakhir ini, yang gagal. Maka tulisannya di sini keterangannya adalah gagal.
Oke, itu ya. Oke, silakan dicoba untuk fungsi if di sini ya. Jadi 85, 70, 65, 59, 80 untuk kolom nilai. Terus untuk kolom keterangan kita buatkan rumusnya seperti ini dengan mengikuti syarat yang ada di sini. Yaitu. Nah, yang bawah juga hampir sama ya. Yang bawah hampir sama, cuma ini dibalik aja syaratnya ya. Syaratnya adalah seseorang dinyatakan gagal jika nilainya ya, nilai ujiannya kurang dari 60 ya. Jadi kalau kurang dari 60 gagal. Makanya nanti di sini jawaban yang benarnya adalah gagal, jawaban yang salahnya adalah lulus. Gitu. Oke, itu. Ini fungsi if dengan menggunakan data numerik ya. Nanti silakan teman-teman mahasiswa bisa mempraktekkan yang ini. Nah, sekarang ke materi yang kedua ya. Fungsi if dengan syarat data tipe text ya. Nah, seperti ini. Datanya mana ya? Datanya ini ya. Kalau tadi kan datanya bentuknya ini angka ya, nilai ini angka. Nah, sekarang datanya bentuknya teks di sini ya. Makanya di sini teks ya. Nah, sebagai contoh di sini ada datanya sini hujan kemarau ya, hujan kemarau. Nah, terus yang menjadi catatannya atau menjadi prasyaratnya sini jika ya syaratnya adalah sini tidak dijelaskan, jadi seperti ini ya. Jadi jika musim hujan menyebabkan banjir dan musim selain hujan maka kekeringan, gitu ya. Nah, jadi nanti menuliskan rumusnya seperti ini. Ini posisinya di B5 ya ini ya. Nah, mencontohkan yang ini ya, atau yang atas ya, B4 ya. Jadi jika ini ya, jika kita masuk ke B4 ya, jika B4-nya jika hujan sama dengan hujan ya, berarti itu kan jawabannya benar ya, karena hujan sama dengan hujan, berarti benar jawabannya ke sini, larinya ke banjir. Berbeda dengan yang B5 ya sini ya, kemarau. Jadi jika kemarau sama dengan hujan, nah berarti ini salah ya, kemarau sama dengan hujan. Nah, berarti salah, nanti larinya ke kekeringan. Nah, nanti penulisan rumusnya di bagian menyebabkan ini. Nah, itu. Oke, cuma di sini ada kelemahan ya. Kelemahan kalau kita menggunakan data tipe numerik ya. Nah, contohnya di sini saya tulis gerimis ya. Tulis gerimis. Nah, tetap nanti di sini ini ya, kekeringan ya. Nah, musim gerimis kekeringan. Karena gerimis ini dianggap salah ya. Nah, kalau kita terapkan di sini jika gerimis sama dengan hujan. Kan salah ya, berarti larinya ke sini. Yang betul berarti cuma hujan aja gitu ya. Oke, itu ya. Yang bawah juga sama ya. Di sini pernyataannya jika ujiannya lulus perasaannya gembira, dan jika dia tidak lulus ya atau yang lain pokoknya dia sedih. Nah, itu. Nah, ini penulisan rumusnya seperti ini, sama dengan if buka kurung B11 contoh di sini. Terus ini pernyataannya lulus, terus ini jawaban yang benarnya gembira, terus jawaban yang salahnya adalah sendiri. Oke, silakan nanti teman-teman dicoba untuk mempraktekkan Microsoft Excel ini dengan fungsi if dengan data tipe text ya. Terus yang terakhir di sini multi if dengan fungsi if dengan multi if ya. Nah, ini lebih kompleks lagi ya. Nah, ini saya perbesar aja. Contohnya di sini multi if ya. Multi if itu berarti if-nya itu lebih dari
dari 1 ya. Kalau tadi kan if-nya di sini, nah if-nya fungsi untuk rumusnya itu cuma ada 1 ya, tiap kolom ya. Nah, tapi di sini multi if itu lebih dari 1 ya. Contohnya di sini ini ya, if. Nah, ini ada 2 ya. Nah, di sini ada pernyataan ya. Ada pernyataannya di sini adalah jika siswanya ranking 1, dia akan dapat tabungan. Dan jika tidak ranking 1 ya, tidak ranking 1, dia dapat, nah ini, oh maaf ya, jadi ada 3 pernyataannya aslinya ya. Jadi jika ranking 1 dia dapat tabungan, jika ranking 2 ya dapat tas plus sepatu, tapi jika rankingnya lebih dari 2 cuma dapat sepatu aja. Jadi kalau kita tulis 4 di sini ya, nah ini sudah ada pilihannya ya. Nah, nanti ke depan kita akan bahas yang ini ya. Nah, ini ya. Jadi kalau ranking lebih dari 2, dia dapatnya sepatu. Nah, untuk penulisan rumusnya seperti ini ya. Karena pernyataannya ada 3 ya. Ranking 1 dapat tabungan, ranking 2 dapat tas, ranking 2 dapat ini tas plus sepatu, dan ranking lebih dari 2 dapatnya sepatu aja. Nah, penulisan rumusnya seperti ini ya. Sama dengan if, buka kurung B5 sama dengan 1 ya. Terus sini tabungan. Terus yang if kedua B5 sama dengan 2. Terus di sini tas plus sepatu, dan terakhir ada sepatunya. Nah, cara pengertiannya di sini jika rankingnya 1 ya, ini selnya itu ranking ya, kolom ranking. Jika nilainya 1 dapat tabungan. Terus jika ranking 2 ya, ranking 2 dapat tas plus sepatu. Jika tidak dua-duanya ini, berarti jawabannya yang salah, berarti dia akan larinya ke sepatu. Gitu ya. Jadi hampir sama dengan yang tadi. Kalau tadi kan benarnya 1, ini benarnya 2 ya. Ini dan ini benarnya. Oke, cara penulisannya seperti itu ya. Oke, itu untuk yang multi if ya. Dan di sini lebih kompleks lagi ya. Lebih kompleks lagi. Tetap saya jelaskan juga di sini ya. Contohnya di sini ada nama ya, nama Anita, Bagus, Cici, Dedi, Elvira, Ferry, Gunawan, Hartawan, Iwan, Joko ya. Nilainya bervariasi ya, 78, 65, 58, 98, 67, 88 dan seterusnya sampai 72. Terus di sini ya. Nah, di sini itu ada kategorinya aslinya ya. Kategorinya itu di sini ya. Untuk ini ya, untuk nilainya ya, untuk nilainya lebih besar ya. Nilainya lebih besar dari 95 ya. 95 dia dapatnya A ya. Oke. Dapatnya A. Terus kalau nilainya lebih besar dari 85 dapat B. Terus kalau nilainya lebih besar dari 75 dapat C. Terus kalau nilainya lebih besar dari 59 dapat D. Kalau dari keempat-empatnya ini tidak memenuhi, berarti nilainya E ya. Nilainya E. Contoh di sini ya. Nanti untuk menuliskan rumusnya di bawah huruf di sini ya. Nah, di sini multinya lebih banyak ya. Jadi if-nya 1, 2, 3, 4 ya. Ya, 4. Berarti di sini kalau 4 berarti ada 5 pernyataan. Pernyataannya itu A, B, C, D, E ya. A, B, C, D, E. Nah, contohnya di sini yang dapat A ya, dapat A Dedi 98.
karena dia lebih dari 95 ya. Nah, kalau 94 gimana ya? Nah, dapat B ya. Kalau 95 mana? Ya sama ya, dapat B. Berarti yang lebih dari 95 ya. Jadi 96 dia dapat A ya. Dan seterusnya ya. Jadi bisa kita baca di sini. Nah, ini pernyataannya langsung dituliskan di rumus di sini. Tuh. Oh ya, belum saya jelaskan juga ya. Ini contohnya nanti kan menuliskan rumusnya cuma satu aja di sini ya, cuma satu ya, disesuaikan dengan selnya, baru nanti di kopinya ditarik seperti ini. Nah, nanti yang materi sebelumnya juga sama nanti modelnya ya. Jadi nulis rumusnya cuma satu aja. Terus di sini membuat keterangan ya, membuat keterangannya hampir sama dengan yang tadi yang di awal itu ya, dengan data numerik ya. Di sini menentukan dia lulus tidaknya ya, dia lulus tidaknya. Oke, di sini penyataannya, sebentar ya. Oke, ini ya pernyataannya di sini. Jadi jika nilainya, nah, jika nilainya kurang ya, nilainya kurang dari 60 dia gagal ya. Kalau lebih berarti dia lulus. Nah, jadi dia patokannya di sini, langsung ke sini ya, lulus. 65 lulus, 58 gagal ya, 58 gagal karena kurang dari 60 gitu. Oke, itu teman-teman mahasiswa materi tentang Microsoft Excel dengan fungsi if dengan syarat data tipe numerik, dan fungsi if dengan syarat data tipe teks, dan yang terakhir fungsi if dengan multi if ya. Oke, silakan nanti dipraktekkan di masing-masing komputer dan laptop teman-teman mahasiswa. Oke, nanti kalau bingung nanti silakan ditanyakan ya. Oke, saya kira cukup dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.